Kapan hari ada orang yang chatting ke WhatsApp saya dan dia bilang pacarnya punya bapak baru saja meninggal dan menurut dia itu diguna-guna oleh tetangga sebelah rumahnya. Saya tanya sama dia, kamu tahu dari siapa? Yang mengguna-guna adalah tetangga sebelah rumah bapak kamu. Oh, jadi waktu itu ada seorang pendeta, begitu dia doa, dia dapat penglihatan seperti itu. Dan saya sampaikan sama dia apa yang saya dapat dari Tuhan, bahwa yang mengguna-guna bukan tetangga sebelah rumahnya, tapi memang masih tetangga kampung, agak jauh dari rumah dia. Dan saya bilang, sayang sekali ya, padahal menurut firman pun penglihatan itu harus diuji. Gak bisa penglihatan itu kita langsung sampaikan, karena banyak juga penglihatan itu tipuan dari iblis. Dan saya tanya, setelah dikasih tahu kalau bahwa tetanggamu yang mengguna-guna, apa yang terjadi? Hatimu sakit gak? Benci gak? Marah gak? Dan dia jawab, iya, pacar saya jadi kepahitan. Makanya kenapa kalau ada orang yang nanya ke saya, siapa yang mengguna-guna saya, siapa yang mengguna-guna keluarga saya pasti jawab, tidak usah pikirkan siapa yang mengguna-guna. Pikirkan kenapa guna-guna itu masuk ke dalam diri kita. Berarti karena ibadah kita yang kurang, berarti karena ada yang salah. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan hal itu terjadi kalau kita sudah benar-benar berserah pada Tuhan. Kalau kita sudah benar ibadahnya di mata Tuhan. Tapi kalau ada yang Tuhan ingin kita perbaiki, pasti Tuhan akan memberikan ujian. Ya mungkin salah satunya lewat jalan ini, supaya kita lebih sadar diri, dan kita lebih memperbaiki diri kita lagi dalam ibadah kita, hati dan pikiran kita. Bukankah dengan kamu tahu, kamu jadi kepahitan, kamu jadi benci, kamu jadi marah. Dan itu bukan hati yang diinginkan Tuhan. Karena Tuhan mau hati manusia itu bersih. Hati manusia itu penuh kasih, maka bisa berdoa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak mau kita menyimpan dendam dan kebencian itu. Sudah menjadi naluri manusia. Kalau dicubit itu mau cubit balik. Sudah jadi naluri manusia, kalau digampar itu rasanya pengen ngegampar balik. Jadi ketika kita tahu orang yang kita kasihi atau bahkan diri kita hidupnya dihancurkan karena hal-hal negatif, apa mungkin tidak ada timbul rasa marah, rasa kesal, rasa benci? Itu kemungkinan besar pasti timbul. Jarang sekali ada orang yang bisa memaafkan ketika kehidupannya sudah dihancur. Pun iya, orang itu butuh proses yang cukup panjang. Dan untuk apa kamu mempersulit prosesmu dengan tahu siapa manusianya? Itu akan lebih susah membuat kamu untuk ikhlas. Jadi kalau kamu pun punya penglihatan, atau kalau kamu tahu sesuatu tentang orang lain, berbijak-bijaksanalah apa yang boleh disampaikan dan apa yang tidak. Pahami efeknya itu akan jadi seperti apa. Kamu mau tolong dia atau kamu mau makin jerumuskan dia dalam ibadahnya jadi lebih sesat, jadi lebih salah karena perasaan di hatinya yang tidak bisa dikontrol.